Aduh. Kayak gak enak gitu loh. Apakah pilihan aku benar? Aku bingung jadinya. Ada yang ketok. Siapa tuh? Ada yang ketok pintu. Beneran ngetok guys. Beneran. Gak ada orang dong. Ya sendiri lagi. Kita suka gak sih curhat gak penting biar kayak lega gitu loh? Gak apa gak sih? Harus ya. Aku pengen tahu. Coba kita sambil setel lagu ya. Boleh, oke. Makasih ya yang udah bolehin. Bentar, kita setel lagu dulu. Bentar ya. Sabar. Cepat. Ya sabar. Kita sambil setel lagu biar kayak makin apa ya. Cepat. Ya sabar. Kita sambil setel lagu biar kayak makin apa ya. Fortiat Sirkus. Jadi waktu itu kan ke Makassar untuk pertama kalinya. Dan aku nginep di satu hotel. Hotelnya itu kayak emang pas masuk kayak emang hotel tua sih kayaknya. Emang udah lama banget hotelnya. Terus kayak pas awal-awal masih nggak apa-apa. Pas masuk kamarnya itu, kamar aku jadi adanya di ujung banget, kayak paling pojok. Terus itu kan udah malam banget ya, jadi kita sampai Makassar tuh kita tuh delay. Jadi itu kita pesawatnya delay, terus kita sampai Makassar tuh latihan dulu, jadi bener-bener subuh lah kita tuh baru sampai Makassar. Ya kayak jam 4-an gitu loh di waktu sana Wita kan, jam 4-an gitu. Nah pas sampai hotel aku masuk, aku waktu itu sekamar sama Eli kan, sama ada member JKT48 juga. Nah pas masuk itu kayak suasananya rada nggak enak gitu, tapi lampunya kayak remeng-remeng gitu. Iya warnanya udah tua sih, kuning gitu sih. Jadi memang hotelnya agak hotel serem. Tua, ya. Emang agak serem. Dan waktu itu aku tempatnya di paling pojok gitu loh, di paling ujung gitu, kayak lewatin lorong kayak gitu. Terus udah masuk kamarnya emang agak ada sempit juga. Waktu itu kita nggak sekamar sih. Iya. Oh bisa dipisah juga ternyata? Iya. Bisa. Iya, jadi udah kan. Nah pas itu karena udah malam kan, aku pengen cepet-cepet bobo dong ya, kayak udah capek gitu loh, kayak besokannya pagi juga kan, pengen cepet-cepet bobo, udah beres-beres udah. Terus aku tidur. Nah aku tempat tidurnya kan ada dua, sini sama sini. Nah aku tidur yang sebelah sini. Jadi tuh di sini tempat Eli bobo, di sini ada jendela, apa namanya? Enggak, ini tuh toilet, jendelanya sebelah aku sini. Tapi pas aku mau tidur, aku nggak bisa tidur. Terus aku merem dong, aku tetap merem, aku nggak bisa tidur. Kayak ada sesuatu yang kayak berisik di sekitar sini nih. Jadi ini kan tempat Eli. Terus di sini kayak ada di sini kamar mandi. Terus sini kayak meja, ada kursinya. Terus kayak ada yang berisik di sekitar sini. Jadi lu dengar? Iya, aku dengar. Yang kayak ada kamu dengar apa? Kayak apa ya? Kayak ada kayak orang gitu, kayak orang lagi ngapain gitu. Kayak misalnya suara orang lah kayak ini kayak gitu, kayak orang ada orang yang lagi ngapain selain gitu. Kamu ada lagi yang denger? Nah pas itu aku kira si Eli udah tidur, ternyata paginya aku cerita gitu, ternyata dia juga mendengar hal yang sama juga. Terus pas aku kan tidur tapi kayak ngerasa dong kalau misalnya kalau ada orang yang lagi ngomong ngapain, kayak kerasa gitu. Kayak aku sih kayak gitu ya, tapi gak tahu sih. Terus pas aku kan emang nggak terlalu takut sih orangnya, kayak aku coba melek gitu kan, tapi aku meleknya ke arah sana gitu, ke arah sana. Udah, terus habis itu aku merem lagi. Tiba-tiba kursi ngek gitu, aku langsung kayak wah ada yang nggak beres gitu. Terus kayak aku kayak ya udah, terus aku
akhirnya berdoa lagi, terus kayak aku pokoknya nggak tahu sih, aku nggak tahu, kayak ya udahlah pokoknya aku berdoa lah. Nah besok paginya aku cerita gitu kan bareng teman-teman yang lainnya, kalian gini-gini gak sih semalam gitu terus kayak terus kayak Eli bilang iya ternyata aku pikir aku doang yang ngerasa, aku juga nggak bisa tidur. Tapi setelah Jadi itu aman? setelah itu udah nggak stay di hotel itu lagi. Biasa ada beberapa kemungkinan. Nah, itu kenapa ada ya, beberapa kemungkinan ketika seseorang akhirnya ngerasain meskipun dia normal. Kan konteksnya kan kamu jarang diganggu kan? Lumayan jarang diganggu kan? Ketika itu dialami sama beberapa orang sekaligus di sebuah tempat, itu artinya memang tempat itu ramai. Karena tempat itu ramai, jadi energi lebih besar. Sampai orang yang biasanya nggak sensitif pun, orang yang biasanya nggak nangkep energi itu pun, akhirnya jadi ngerasain. Tapi ngerasain dengan ya kayak tadi. Jadi kalau bisa dibilang ya menurut gue itu nggak ada niatan mengganggu, tapi memang mungkin tempat mereka di situ kalian nggak sengaja menangkap energinya dan akhirnya ngerasain. Jadi kalau kayak gitu sih aman sih, nggak ganggu dan nggak akan gimana. Karena biasanya semua tempat itu ada, cuma kayak ngerasain atau enggak. Iya. Tapi ketika tempat itu jarang dipakai, ya tekanan energinya akan lebih besar, gangguannya juga akan lebih besar. Biasa mereka itu ganggu milih-milih. Milih dari biasanya. Mereka udah langsung tahu mana yang paling berpotensi diganggu, mana yang paling berpotensi merasakan kehadiran mereka. Contoh, di antara kalian berdua, kan kamu nggak pernah diganggu sama sekali. Dari awal mereka nggak akan menargetkan kamu. Karena ketika dia nyoba ganggu kamu, dia langsung tahu kalau susah nih, gue akan wasting energi doang kalau misalnya gue coba ganggu lo. Jadi mereka akan langsung milih ke yang Lain. ya kayak ada urutan-urutannya lah. Jadi kalau misalnya orang selalu nanya ke gue kayak, Phil di sini ada nggak sih, di sini ada nggak sih? Sebenarnya semua tempat itu ada. Gue diganggu hanya karena gue menangkap energi mereka. Gitu. Ya intinya seperti itu. Jadi emang pasti hal-hal kayak gitu memang kayak pasti ada kali ya. Soalnya aku pernah juga ngalamin waktu aku masih kecil nih, sekitaran umur 4 atau 5 tahun lah. Aku waktu itu ikut mama aku pindah, nggak tinggal di Jakarta. Dulu sempat ada rumah di Tambun, jadi kita pindah ke Tambun. Nah terus pas aku tinggal di sono tuh, bener-bener pengalaman mistisnya itu banyak banget guys. Dan rumah aku yang satu ini kan, sebelah sampingnya itu, bener ini rumahku, ini madep depan ya. Nah samping sini nih, dari ujung ke ujung panjang banget itu perkebunan pohon pisang. Yang dimana-mana kata orang tuh pohon pisang itu angker kan, ya gak sih? Di situ memang kata orang-orang sering kayak ngeliat pocong tapi terbang gitu. Jadi pocongnya tuh terbang bareng-bareng di atas pohon itunya pisangnya. Terus di situ juga di rumah itu aku ngeliat ular. Pokoknya itu sih aku agak kaget sih sebenarnya, kayak ngeliat ular panjang guys, ular tapi itu melayang. Abis melayang warnanya tuh abstrak, warna-warni abstrak gitu, tapi terang banget, bener-bener terang banget kayak ngeliat senter, bener-bener terang banget guys. Terus hilang langsung. Terus kata paman aku yang tinggal di situ udah agak lama, katanya itu siluman ular. So creepy. Siluman ular guys. Nah terus di rumah aku yang ini tuh bener-bener aneh guys, aneh banget. Jadi aku punya kamar mandi di paling belakang, kamar mandi paling belakang. Tapi di kamar mandi itu selalu keluar katak gede-gede, sumpah. Tapi setiap malam doang tuh keluarnya kataknya tuh gede-gede, sumpah, dari wastafel, dari selokannya tuh. Tapi kalau pagi-pagi pas aku ke kamar mandi kataknya pada gak ada. Tapi kalau malam-malam selalu ada, banyak banget. Kataknya tuh yang bener-bener gede-gede. Terus kalian tahu kan bunyi katak tuh gimana? Krok-krok gitu. Lu bayangin tiap malam tuh suaranya, walaupun di kamar mandi jauh banget dari kamar, tapi kayak suara tuh menggema gitu loh.
jadiin Swikim tega. Iya sih bener juga, tapi serem guys, itu aneh. Jadi setiap pagi sama siang nggak ada, tapi setiap malam tuh ada banyak gitu. Aku bingung sih kenapa. Untungnya aku tinggal di situ cuma